Massa desak ungkap pelaku bentrokan, tuding polisi lamban dan ada dugaan pembiaran konflik. Aliansi Pemuda Perumahan Pemda Kelurahan Ohoy Jangwatek bersama sejumlah organisasi kepemudaan dari OKP Cipayung menggelar aksi demonstrasi damai di Mapolres Maluku Tenggara atau Malra pada Jumat 11 April. Mereka mendesak kepolisian segera mengungkap pelaku bentrokan berdarah yang merenggut 2 nyawa warga Perumda, sekaligus mempertanyakan komitmen Polres Malra dalam menuntaskan kasus tersebut. Koordinator aksi, Jose Renmaur, dengan lantang menyuarakan kekecewaan mendalam atas kinerja kepolisian yang dianggap tidak serius menangani konflik antar warga Perumda dan Ohoy Jang Kompleks Karangtagp yang telah berlangsung sejak 2022. Menurutnya selama 3 tahun konflik ini sengaja dibiarkan. 2 warga tewas, rumah dibakar, motor dirusak, dan sampai saat ini tidak ada satupun pelaku yang ditangkap. Oleh karena itu ada dugaan pembiaran yang sengaja dilakukan. Aksi tersebut tidak hanya menggugat lambannya proses hukum, tetapi juga memunculkan tudingan adanya skenario besar di balik konflik yang terus terjadi. Sementara itu, dalam orasi yang disampaikan oleh Ketua PMII Kota Tual, Slamet Basuki Notanubun, menyatakan bahwa ada indikasi kuat konflik ini dimanfaatkan atau bahkan dibiarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan besar yang menumpuk di Maluku Tenggara. Menurutnya, ada aroma sabotase di mana konflik ini kemungkinan sengaja dibiarkan agar rakyat sibuk berkonflik, sementara masalah korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran lainnya tertutup begitu saja. Konflik ini terjadi dari tahun 2022 sampai dengan 2025. Sampai hari ini kami tidak melihat itikat baik dari pihak Polres Malra dalam penanganan penuntasan setiap masalah konflik yang terjadi antara Pemda dan Ohoy Jang, ibu bapak warga masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami menduga barangkali ada indikasi untuk mengelola konflik ini untuk mengkanter dan membentuk opini baru di ruang publik Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara yang kami cintai. Senada dengan itu, orator aksi lainnya Yudi Rahalus menyatakan ketidakpercayaan total terhadap institusi Polres Maluku Tenggara dan menuntut reformasi menyeluruh dalam proses penyelidikan. Para pendemo menegaskan jika polisi tak bisa berikan keadilan, maka mereka akan terus turun ke jalan untuk menyuarakan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan atas penanganan berbagai kasus konflik oleh aparat kepolisian di Polres Maluku Tenggara. Mempertanyakan peristiwa-peristiwa yang 3 tahun kemarin yang tidak ada penyelesaian secara hukum, yang dari 2022 sampai dengan 2025, yang di mana 2022 ada beberapa korban tanah, kemudian korban bakar motor, sampai sekarang tidak ada penyelesaian lanjutan. Kemudian pembakaran rumah, sampai sekarang pun pelakunya belum ditangkap. Insiden ini berlanjut sampai di 2025 awal Januari, yang dimana pengrusakan kedai tempat usaha. Kami sudah membuat laporan, tetapi mungkin Bapak Ibu tidak menindaklanjuti laporan kami dengan serius, sehingga konflik itu terus berlanjut. Menanggapi unjuk rasa tersebut, Kapolres Maluku Tenggara Frans Duma menyampaikan apresiasi atas aksi yang berlangsung damai, yang mengklaim bahwa pihaknya tetap berkomitmen mengusut kasus bentrokan dan meminta kerjasama masyarakat dalam membantu proses penyidikan. Ya, kami pasti melakukan penegakan hukum dan kami mohon dukungan. Bukannya kami memanggil para saksi, memanggil dan mengundang, tidak ada keluar-keluar. Meski demikian, janji itu belum sepenuhnya meredakan kekecewaan para pendemo yang menganggap langkah Polres selama ini lebih banyak retorika ketimbang aksi nyata. Aksi demonstrasi berakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur dalam penjagaan ketat aparat. Meski berlangsung tertib, gelombang ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum di Maluku Tenggara kini kian menguat dan menjadi sorotan publik.